Halo, selamat datang di Asaan Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kembali kita membahas tutorial tentang Windows 11, yaitu bagaimana cara menginstal Windows 11 step by step di komputer, laptop ataupun PC kita. Mulai dari bahan, persyaratan, tahapan-tahapannya akan kita bahas di tutorial ini. Baik, untuk menginstal aplikasi Windows 11 di komputer, laptop ataupun PC kita, yang pertama kita harus mencek kompatibilitas Windows 11 ini di komputer, laptop kita. Minimal prosesornya ada 1 GB, RAM-nya 4 GB, dan seterusnya. Itu persyaratannya harus terpenuhi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa nanti menginstal Windows 11 di komputer, laptop atau PC kita. Kemudian tahapan berikutnya nanti adalah kalau kita sudah yakin bahwa komputer, laptop kita itu dimungkinkan untuk diinstal Windows 11, maka kita mendownload file Windows 11.ISO. Kemudian yang kedua, file Rufus untuk file bootable. Yang filenya nanti boleh didownload dari link yang dibagikan di bagian deskripsi di bawah video ini. Kemudian yang ketiga nanti, setelah kita cek kompatibilitas dan download file yang kita butuhkan, yang ketiga kita buat file bootable. Sekalian nanti setelah kita buat file bootable, kita aktifkan TPM ataupun Trust Platform Module versi 2. Kemudian yang terakhir ataupun yang keempat adalah menginstal Windows 11 itu sendiri. Baik, bagaimana tahapan-tahapan penginstalan Windows 11 di komputer, laptop atau PC kita? Ini dia tahapannya. Cara melihat persyaratannya, kita ketik saja di pencarian Windows 11 requirement PC yang ini. Kemudian kita enter. Kemudian nanti ini ada Windows 11 requirement di doc.microsoft.com, kita klik. Nah, di sini nanti ada hardware requirement. Ya, hardware requirement ini ada 7 persyaratan yang harus kita punya agar kita bisa menginstal Windows 11 di komputer kita. Nah, untuk mengetahui apakah persyaratannya ini keseluruhannya ada di laptop, komputer, PC kita, maka caranya yang pertama, prosesor, RAM, kemudian storage, kemudian display. Ini kita bisa lihat, klik kanan di pojok kiri bawah icon Windows 10, kemudian pilih sistem. Nah, kemudian kita cek satu persatu. Yang pertama tadi persyaratannya adalah prosesor 1 GHz minimal. Nah, di sini kita lihat prosesor yang kita punya di komputer kita ini. Nah, ini ada 2,5 GHz. Berarti untuk prosesor memungkinkan. Ya, untuk prosesor memungkinkan. Kemudian RAM minimal 4 GB, kita cek RAM-nya. Nah, RAM kita ini 8 GB. Berarti syarat kedua juga masih memungkinkan untuk komputer, laptop kita. Kemudian storage minimal 64 GB free. Nah, kita lihat storage kita. Nah, di hard disk, di local disk C ini ada 638 GB. Kemudian display, ini display high definition. Ya, kita coba cek ataupun kita coba klik display. Ya, dia high definition 720 pixel display. Nah, ini display resolusinya sudah melebihi. Ya, minimalnya tadi 720, ini melebihi. Nah, baik. Jadi sistemnya itu di sistem 64 bit. Nah, ini komputer, laptop ini menggunakan tipe sistem 64 bit operating system. Ini masih kompatibel. Sekarang bagaimana untuk mengecek kompatibel dengan DirectX untuk graphic card? Nah, untuk mengecek graphic cardnya, kita tekan bendera R. Ya, ini kita close saja. Kita tekan bendera R di keyboard. Kemudian kita ketik DX diag. Seperti ini ya, DX diag. Kemudian OK. Nah, kalau sudah, ini kita lihat direct versionnya itu adalah DirectX 12. Masih kompatibel juga untuk graphic cardnya. Nah, sekarang sistem firmware, apakah menggunakan UEFI atau tidak? Nah, cara mengeceknya untuk sistem firmware-nya, kita klik kanan pada icon Windows di pojok kiri bawah, kemudian klik Device Manager, kemudian klik firmware. Ya, ini ada firmware, sistem firmware, kita klik kanan, kemudian klik Properties. Nah, kemudian kita lihat event-nya. Nah, ini dia device-nya adalah UEFI ataupun UEFI, berarti masih kompatibel juga. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana dengan TPM, Trust Platform Module TPM versi 2. Apakah kita menggunakan versi 2 atau tidak? Maka caranya kita tekan bendera R di keyboard, kemudian kita ketik TPM.MSC, kemudian klik OK.
Nah, kalau sudah, ini kita lihat statusnya the TPM is ready for use, berarti TPM kita sudah aktif, kemudian specification versionnya adalah versi 2. Artinya, untuk komputer laptop yang digunakan ini, semuanya hardware requirement-nya atau persyaratan perangkat kerasnya terpenuhi untuk dapat diinstal Windows 11, mulai dari prosesor, RAM, storage, graphic card, system fuel, TPM, dan display. Jadi ada dua file yang harus kita siapkan dengan mendownload. Yang pertama file Rufus itu sendiri, kemudian yang kedua adalah file Windows.ISO. Baik, sekarang bagaimana cara membuat file bootable untuk Windows 11 menggunakan aplikasi Rufus? Yang pertama, ini kita asumsikan Rufus sudah kita download. Sekarang kita klik aplikasi Rufusnya. Yes. Kemudian kita masukkan flash disk kita ataupun plugin flash disk kita. Kemudian langkah berikutnya, ini kita klik select. Kemudian kita cari lokasi file ISO. Ya, file Windows 11 ISO itu kita cari. Nah, ini dia. Kemudian klik open. Kemudian ini standard Windows installation, ini pilih GPT, ini UVI. Kemudian ini FAT32. Ya, nah kalau sudah diatur semua, langkah berikutnya kita klik start. Nah, semua data yang ada di flash disk akan dihapus, kita klik OK saja. Jadi sekarang kita menunggu, sedang diformat. Ya, jadi dia sudah 100% dan ready, artinya flash disk kita sudah bisa kita gunakan sebagai bootable untuk menginstal Windows 11. Kita close. Coba kita lihat flash disknya. Ini sudah ada file-file bootable di flash disk kita. Sekarang kita coba melihat apakah flash disk kita sudah bisa dijadikan sebagai bootable untuk Windows 11. Kita restart Windows kita, kemudian kita nanti masuk ke BIOS di komputer laptop kita. Sekarang kita coba restart. Untuk masuk BIOS kita coba tekan F10 di keyboard. Kemudian untuk mengaktifkan TPM, kalau di HP ini dari security, kemudian pilih sistem security. Kemudian ini virtual technology VTX VTD TPM, ini kita enablekan. Kalau kebetulan sudah enable, berarti ini kita tinggal escape. Kemudian supaya nanti pertama sekali boot itu dari flash disk kita, maka kita pilih storage, kemudian boot order. Kemudian ini kita pilih USB hard drive, kita enter, arahkan ke atas, kemudian tekan F10. Kemudian kita coba save keluar ya, save change and exit, kita enter, yes. Kita langsung klik next saja, install now. Kalau sudah, ini kita pilih I don't have a product key. Kemudian ini kita pilih Windows 11 Home saja, kemudian klik next. I accept, next. Kemudian klik custom. Ini kita klik new. Kemudian langsung saja apply. Oke. Kemudian ini aktif di partisi 2, langsung klik next. Kemudian kita tunggu install. Dan dia akan di restart. Nah, kemudian kita lihat apakah sistemnya sudah berhasil diinstal ya, Windows 11 nya kita lihat. Nah baik, kalau sudah muncul seperti ini, langkah berikutnya kita pilih
negara Indonesia. Nah, ini kemudian klik yes. Kemudian lanjut, kita klik yes. Kemudian ini kita skip saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita ketikkan name-nya. Kemudian klik next. Kemudian passwordnya kita kosongkan saja, klik next. Kemudian ini choose privacy setting for your device, ini kita no-kan saja semua. Kemudian klik accept. Nah, inilah dia tampilan Windows 11 yang sudah berhasil kita install. Ya, ini kita klik. Nah, ini muncul seperti ini. Ya, ini Windows Explorer-nya tampilannya seperti ini ya. Oke. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.